Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal mu'minunal muttaqun as-shadiqun. Jamaah yang dimuliakan Allah, Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini kita kembali dipertemukan Allah di majelis ini untuk melanjutkan kajian rutin kita tentang keluarga sakinah, dan kita masih pada tema besar akhlak keluarga Islami, dan kita sekarang mulai masuk membahas tentang akhlak kepada tetangga. Jadi kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan akhlak kepada keluarga di poin terakhir, bagaimana memaksimalkan potensi keluarga. Akhlak kepada tetangga termasuk salah satu akhlak yang diajarkan di dalam Islam, dan mungkin banyak yang mulai melupakan. Nanti akan saya jelaskan di mana akhlak kepada tetangga ini juga sudah mulai dilupakan di kalangan orang-orang pengajian. Jadi kita sering sekali menemukan kisah-kisah tentang orang yang rajin pengajian tapi nggak kenal tetangga. Ketika pada kasus-kasus orang yang dalam tanda petik dituduh melakukan terorisme misalnya, biasanya kalau wartawan ngomong sama tetangga, mau wawancara, itu tanya bilang itu orangnya tertutup, nggak mau kenal dengan tetangga kanan kiri, jarang hadir ke acara-acara ke RT-an gitu ya. Nah sekarang kita mau belajar sebenarnya seperti apa sih Islam dalam mengajarkan konsep bertetangga, karena ini bagian dari keimanan kita dan bagian dari kesempurnaan ajaran Islam. Oke. Sekarang kita masuk dulu ke sini. Saya pernah menyampaikan dalam beberapa pertemuan bahwa yang namanya Islam itu adalah agama yang membangun peradaban manusia. Dan pembangunan itu dimulai dari rumah. Dulu pada waktu saya mengawali kajian tentang akhlak keluarga Islami ini, saya katakan sabda Rasulullah, innama bu'aitu litammima sholihal akhlak. Sungguh aku Rasulullah diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang luhur. Jadi kita memutuskan menjadi seorang muslim, itu tujuan akhirnya adalah mengubah diri kita menjadi pribadi yang luhur, pribadi yang baik. Baik dalam cara berpikir, misalnya berpikir tentang surga dan neraka, berpikir tentang akhirat yang kekal abadi, berpikir tentang kebenaran Quran dan hadis, sehingga kita tidak membutuhkan sumber-sumber kebenaran yang lain, sampai berubah cara bertindak, yang dulu nggak sholat sekarang sholat, yang dulu nggak menutup aurat sekarang menutup aurat. Jadi menjadi muslim itu pelan tapi pasti berubah cara berpikirnya dan berubah cara berbuatnya. Orang-orang yang berubah menjadi baik inilah ahlu surga. Jadi kalau ada orang masuk Islam tapi tidak berubah menjadi lebih baik dalam hal berpikir, putus cinta pengen bunuh diri, ditagih utang pengen bunuh diri, meskipun dia berjilbab, ini cara berpikir yang salah. Atau belum jadi suami istri sudah melakukan hubungan, ini cara berpikir yang salah. Tapi jadi muslim nggak sholat, jadi muslim mabuk-mabukan, ini cara berbuat yang salah. Berarti dia menjadi muslim bukan untuk mengubah dia menjadi penduduk surga, hanya sekedar berKTP Islam. Nah, kalau kita nanti kemudian mengawali pembangunan manusia-manusia berakhlak ini dari keluarga, setelah selesai dari keluarga kita akan keluar
Nah, keluar itu yang paling dekat kan tetangga. Maka membahas tentang bertetangga sebenarnya sedang membahas tentang meluaskan peradaban. Bagaimana peradaban yang kita bangun di dalam rumah itu nanti menjadi peradaban yang dikenal oleh tetangga kanan kiri. Coba kita mulai dari surat Al-Furqan ayat 74 ini. Walladzina yaqulun, dan orang-orang yang berdoa, Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, hablana, anugerahkanlah kepada kami min azwajina, dari pasangan-pasangan kami, dan dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami, qurrata ayunin, orang-orang yang menjadi penyejuk mata. Ya, jadi ini sudah kita bahas dulu pada waktu membahas tentang visi pernikahan. Visi pernikahan Islam itu yang pertama adalah menjadikan anggota keluarga menjadi penyejuk mata. Dan orang menjadi penyejuk mata itu kalau mereka berakhlak luhur. Jadi yang membuat Anda dalam rumah itu nggak nyaman, itu karena suami Anda, istri Anda, anak Anda akhlaknya nggak baik. Ngomong kasar, istri di samping, suami di samping malah sibuk dengan handphone sendiri, dipanggil orang tua nggak segera datang. Itu kan yang membuat kita tidak nyaman. Jadi agar anggota keluarga kita menjadi qurrata ayun, ya kita ingin agar mereka menyenangkan setiap kali dilihat. Itu hanya terjadi kalau mereka menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang berakhlak baik. Jadi kalau kita membangun rumah tangga tapi tidak peduli kepada pembangunan akhlak, ya nanti tidak akan muncul rasa sakinah itu. Nek ngomong mesti nama binatang keluar, nek ra cocok sithik mesti banting apa ngerusak barang, nek lagi rasa seneng karo bojone metu kok ngomah pirang-pirang dina ora mulih. Ya kayak gitulah yang membuat rumah tangga nanti enggak sakinah. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang bertakwa. Terjemahannya adalah imam bagi orang bertakwa. Tetapi Arabnya wa ja'alna lil muttaqina imaman. Harusnya kalau terjemahannya adalah wa ja'alna lil muttaqina imaman, itu terjemahannya adalah jadikanlah bagi orang-orang yang bertakwa itu kami sebagai imam mereka. Jadi kalau terjemahnya imam bagi orang bertakwa, harusnya lafadz Arabnya wa ja'alna imaman lil muttaqin. Berarti ada rahasia nek terjemahan imam bagi orang bertakwa agar kita langsung mudah memahami, toh substansinya sama. Tapi kalau kita membahas Arabnya wa ja'alna lil muttaqina imaman, jadikanlah kami bagi masyarakat yang beriman itu masyarakat yang bertakwa sebagai imam mereka, berarti membentuk masyarakat bertakwa dulu yang harus kita lakukan. Karena kalau masyarakatnya sudah kita bentuk menjadi masyarakat bertakwa, insya Allah masyarakat bertakwa pengen diimami orang-orang bertakwa. Tapi Anda menjadi orang bertakwa, tapi masyarakatnya bukan masyarakat yang bertakwa. Masyarakat bertakwa itu, masyarakat berdosa itu nggak mau dipimpin orang bertakwa. Karena bagi orang yang melakukan dosa, orang bertakwa itu menjadi ancaman bagi mereka. Bisnisnya adalah punya pabrik minuman keras. Kalau orang bertakwa masih suruh tutup. Bisnisnya adalah tempat pelacuran atau hiburan malam. Nanti kalau yang minum orang bertakwa pasti suruh tutup. Bisnisnya adalah acara panggung-panggung hiburan yang pengicirinya adalah LGBT gay atau apa, kan mayoritas yang datang dari kayak gitu kan dari dunia hiburan. Laki-laki berpenampilan seperti perempuan kebencong-bencong itu kan rata-rata muncul dari dunia hiburan. Entah pelawak, entah penyanyi, entah pembawa acara. Kalaupun ada tetanggaannya kebencong-bencongan karena mengidolakan orang yang menjadi penghibur itu sebenarnya. Jadi bagi masyarakat berdosa, dipimpin orang bertakwa itu meresahkan. Sumber penghasilannya suruh nutup, perbuatan yang tiap hari dilakukan dikatakan itu melanggar syariat, ya mereka nggak mau dong seumur hidup disalah-salahkan terus. Jadi kalau Anda pengen jadi imam bagi orang bertakwa, berarti harus membentuk masyarakat bertakwa dulu. Ini mengisyaratkan bahwa orang Islam itu harus kenal tetangga. Karena kalau mereka tidak bertetangga, dari mana memiliki masyarakat bertakwa yang akan menjadikan mereka sebagai imam? Jadi jadikanlah kami imam bagi orang bertakwa, itu maknanya Anda harus membentuk masyarakat bertakwa itu dulu. Ini yang menjadi salah satu alasan kenapa kita harus peduli kepada tetangga kanan kiri. Anda nggak mungkin mengimami kalau tidak ada makmumnya. Kan sekarang ada orang yang menganggap anaknya sukses, sudah kerja, sudah punya penghasilan, terus tinggalnya di apartemen. Lah orang tinggal di apartemen itu kan orang nggak mau kenal tetangga kanan kiri, sampai tetangganya mati 3 hari aja nggak ketahuan.
Kan banyak tuh cerita-cerita orang mati di apartemen tuh sampai seminggu, sampai 3 hari itu nggak ketahuan sama tetangga sebelah-sebelahnya. Orang tinggal di apartemen itu maunya nggak mau diurusin tetangga dan nggak mau ngurusin tetangga. Orang yang nggak paham itu dianggap sukses, bagi kita enggak. Karena berarti dia egois, cuma memikirkan dirinya sendiri. Jadi dari sini, jadikanlah kami imam bagi orang bertakwa, berarti Anda harus memiliki komunitas bertakwa agar bisa mengimami mereka. Gimana komunitas itu terbentuk kalau kita tidak ikut membentuknya? Jadi kalau Anda nanti bertetangga dengan baik, itu bagian dari dakwah. Bagian dari ngimami. Makanya nanti muncul cerita-cerita tentang orang Islam, mu'alaf yang masuk Islam itu karena akhlak tetangganya. Anda bisa banyak baca di internet itu, banyak orang-orang masuk Islam itu karena menemukan punya tetangga atau punya pembantu rumah tangga dari Indonesia yang ternyata sholat 5 waktu tertib, makan harus cuci tangan dulu, terus kemudian kalau makan harus nanyai hal atau tidak. Terus dia bertanya, kok ada ajaran yang begitu mengikat pemeluknya seperti ini? Akhirnya dia masuk Islam gara-gara akhlak seperti ini. Jadi bisa jadi loh kalau Anda nanti bertetangga dengan baik, tetangga-tetangga kemudian terinspirasi menjadi seperti Anda yang orang baik ini. Oke, sekarang masuk ke sini. Karena itulah maka memperlakukan tetangga dengan baik itu termasuk perintah Allah kepada orang-orang beriman. Surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'ah. Dan beribadahlah kalian kepada Allah, sembahlah Allah, wa la tusyriku bi syai'an, dan janganlah kalian mempersekutukannya. Janganlah kalian musyrik, intinya gitu. Sembahlah Allah dalam keadaan tauhid, jangan musyrik. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kita sudah bahas ini kemarin, akhlak kepada orang tua. Wa bidzil qurba, dan orang-orang yang menjadi keluarga, kaum kerabat. Kerabat itu juga berasal dari bahasa Arab. Qarib, karib, kurobat, ya, kerabat yang punya hubungan darah. Wal yatama, dan berbuat baiklah kepada orang-orang yatim, anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, dan tetangga yang dekat. Tetangga yang dekat ini ada yang mengartikan yang dekat pintunya dengan pintu kita. Ada yang mengatakan dekat di sini adalah tetangga yang memiliki hubungan kekerabatan. Maksudnya udah tetangga dia pakde kita, sudah tetangga dia kakak atau adik kita, sudah tetangga dia ternyata sepupu kita. Nah, orang-orang yang kerabat dan menjadi tetangga itu ada yang mengartikan dzil qurba sini adalah al-jaru dzil qurba. Jadi tetangga yang dekat itu maksudnya adalah tetangga yang memiliki hubungan kekerabatan. Tapi ada juga yang mengartikan ya tetangga yang penting pintunya dekat dengan kita. Wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh. Tetangga yang jauh itu ya berarti lebih jauh daripada pintu rumah kita. Nanti ada yang mengatakan tetangga itu kurangnya 40 rumah ke belakang, ke depan, ke samping kanan, samping kiri. Itu nek di kota besar. Nek di perkebunan kelapa sawit lah 40 rumah itu bisa 1 kilo lebih. Bisa juga depan rumahnya sungai, berarti melompat rumah pertama saja sudah melewati sungai. Itu penjelasan para ulama ya. Jadi ada yang mengatakan tetangga itu adalah mereka yang 40 rumah ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Tapi ada yang mengatakan kalau sudah dibatasi sungai sudah bukan tetangga. Ada juga yang mengatakan uruf, kebiasaan masyarakat situ. Jadi kalau misalnya kita di satu RT misalnya gitu ya udah satu RT itu yang kita anggap sebagai tetangga, tetapi tadi ada yang dekat ada yang jauh. Dan sebagian ulama mengatakan yang dimaksud tetangga yang dekat adalah tetangga yang punya hubungan kekerabatan atau punya hubungan keluarga, dan tetangga yang jauh adalah tetangga biasa muslim yang lain yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Tetapi ayat ini mengatakan berbuat baiklah kepada tetangga. Jadi kalau nanti Anda mencari dalilnya,
perintah Allah yang menyuruh kita berbuat baik pada tetangga adalah surat An-Nisa 36 ini. Sembahlah Allah dan janganlah kamu musyrik, dan berbuat baiklah kepada orang tua, kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin, dan kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Oke. Sekarang masuk ke sini. Kenapa di dalam Islam kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga? Ya karena mereka yang setiap hari nanti akan berhubungan dengan kita. Dan dalam hidup ini ada saat-saat di mana iman kita lemah. Jadi kadang-kadang tetangga tampil sebagai orang yang memberi nasihat. Dekat. Orang-orang pengajian kayak kita ini kumpul dari berbagai macam tempat. Kadang-kadang ngerti ini guyang-guyun itu. Tapi kalau tetangga yang sering lihat kita tiap hari, kadang-kadang juga lihat wajah kita ketika sedang tidak tersenyum. Ya, pas beli sayur, milih-milih sayur karo merengut. Itu wong koncone pengajian kan ora ngerti. Sing ngerti kan tanggane, ngopo to jeng biasane kowe iki ceria, kok saiki merenguti ngopo. Bojoku wis 2 dina ora mulih, Mbak. Sabar. Bojoku ndak men seminggu ra mulih. Tibake mulih jek wutuh malah tambah lemu gitu ya. Itu oke. Jadi gini, ketika kita sebagai manusia itu kadang-kadang sakit, kadang-kadang iman kita lemah, kadang-kadang kita juga butuh kebutuhan gitu ya. Pas uangnya habis, itu kalau hutangnya pinjemnya sama tetangga deket, itu kan ya nggak kemana-mana. Pas kita sakit, yang jenguk paling dekat kan juga tetangga kita. Dulu saya pernah tugas dakwah sekitar 3 bulan. Saya disuruh dakwah di luar Jawa 3 bulan, pada saat anak saya baru lahir, baru 1 bulan. Padahal waktu itu anak saya yang besar sudah sekolah di TK. Yang saya minta tolongi tetangga. Tetangga qadarullah dia murid ngaji saya. Kemudian saya bilang, saya mau pergi kira-kira 3 bulan, minta tolong ya, nanti kalau anak saya berangkat ke TK sama pulang itu dijemput, diantar dijemput. Dan dia mau. Ya karena dia pertama tetangga, 2 murid ngaji. Nanti kalau istri saya misalnya ada apa-apa, anak saya pas saya tinggal sakit, nanti tolong ya dibawa ke rumah sakit. Karena tetangga saya waktu itu juga sudah punya mobil gitu. Ya Ustaz. Artinya ada saat-saat di mana sebagai manusia biasa kita bukan yang super, yang sehat terus, yang kaya terus, yang nggak butuh orang lain dalam hidup kita, enggak. Suami ada, istri ada, tapi ada saat-saatnya mereka juga tidak bisa kita mintai tolong. Wong suaminya kena COVID, sekarang ada di rumah sakit, diisolasi, ada di rumah sendiri dengan anak-anak. Anda punya suami, tapi ada waktunya ketika suami tidak bisa dimintai tolong. Kemarin malah ada kasus suaminya masuk rumah sakit, istrinya masuk rumah sakit, anak-anak di rumah toh. Sama-sama kena COVID, anaknya di rumah. Siapa coba yang ngurusi anak ini? Neneknya, tapi neneknya kan sudah tua. Kalau masih muda noni gitu ya, tua nenek gitu lah. Nah yang tiap hari menjenguk neneknya itu, kemudian macam-macam juga tetangga. Jadi saya kadang-kadang heran aja kalau ada orang merasa nggak butuh tetangga gitu. Apalagi levelnya orang pengajian. Orang ngaji karo tanggane ra luruh-luruh kuwi makhluk dari manakah wa berasal gitu loh. Kalau berasal dari pengajian, apa pengajian bab hak tetangga belum kamu kaji? Wong ada kok bab itu di dalam Islam. Apa nek bab tetangga kowe sengaja ora mangkat? Gitu loh. Kenapa ya? Yang namanya Islam ya kita terima semua ajarannya, soal nanti mempraktekannya sesuai dengan kemampuan. Tapi hari ini saya banyak menemukan kasus-kasus orang pengajian tapi nggak kenal tetangga gitu loh. Sampai ada seorang ibu itu pernah nangis tuh gara-gara suami saya tuh nggak mau bertetangga, sampai ikut rapat RT aja nggak. Sampai saya bikin cara gimana ya agar suami saya mau rapat RT. Caranya apa? Saya menghubungi Pak RT, saya minta agar rapat RT-nya pindah ke rumah saya. Nah karena pindah ke rumah saya, suami saya mau nggak mau kan jadi tuan rumah. Ya nerima, ya salaman, ya menyediakan makanan, selesai. Tapi bulan berikutnya ketika pindah ke rumah lain, ya nggak berangkat lagi gitu loh.
Memang dasarnya mukidi dikandani angel gitu. Gitu. Ada istri yang menderita karena suaminya nggak akrab dengan tetangga karena ditanya gitu loh. Bu, kok suaminya nggak kelihatan kemana? Sudah berangkat pagi, terus acara malam RT berangkat. Loh, suami nggak berangkat toh, belum pulang. Kan tetangganya menyimpulkan nyambut gawe berangkat pagi pulang malam berarti ditokeh banget gitu loh. Tiba-tiba kok orang dedet malah ngojek ngontrak. Terus tetangganya bilang gini, jangan-jangan ngerakit bom, malah gitu jangan. Akhirnya kan itu yang menimbulkan dugaan-dugaan tidak benar itu karena kita tidak menyapa tetangga dan kemudian tetangga mengembangkan sendiri berdasarkan informasi-informasi yang mereka terima yang seringkali tidak benar. Sampai saya pernah ketemu seorang istri yang hampir saja menggugat cerai suaminya karena nggak mau bertetangga. Nanti nek istrinya ngomong, Mas aku diluri tonggo, kowe kok ra melu rondo ngopo? Mas aku mau ngeterke anak yang pos yandu ditanya sendiri Bu, kok bapaknya nggak pernah kelihatan kemana? Aku jawabnya piye Mas? Nah udah gitu suaminya ngomong ya wes sesuk pindah kontrakan rasa kontrak nyang kene, tonggone reseh. Ora reseh. Kalau kamu bukan ngontrak di situ nggak akan ditanya. Kenapa kamu ditanya nggak pernah kelihatan? Karena kamu ngontrak di situ. Nah, kan orang pengajian membenarkan tindakannya sendiri, berarti tetangga ini rasa-rasa wis pindah wae. Engko pindah nyang lagi tolong sasi ngono meneh. Saya capek Ustadz sama suami saya, pindah-pindah terus. Lah anak saya itu kalau cari teman kan susah, begitu dapat teman suruh pindah sana, mulai lagi berteman dengan orang baru. Belum lagi nanti sekolahnya pindah lagi, mengawali lagi. Capek saya jadi istri orang yang tidak bertetangga ini. Jadi yang berkonsultasi kepada saya ternyata ada loh yang masalah pertetanggaan ini gitu. Ya, ini dalilnya mazala Jibrilu yusini bil jari hatta dzanantu anna sayuwarithuhu. Jibril selalu menasihati aku tentang tetangga hingga aku mengira Jibril akan memerintahkan aku untuk memberikan warisan kepada tetangga. Jadi aku mengira tetangga nanti jadi ahli waris. Ini termasuk khutbah wadaknya Nabi juga membahas tentang tetangga. Jadi Jibril itu selalu mengingatkan aku tetangga. Sampai aku menduga jangan-jangan nanti tetangga malah dapat warisan kalau saya mati. Dalil ini yang sering kita dengar ketika nanti para ustadz membahas tentang tetangga yang menunjukkan betapa tinggi kedudukan tetangga sampai seolah-olah tetangga itu akan menjadi ahli waris. Kemudian ada hadis yang di bawah itu la yadkhul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Gangguannya baik gangguan itu sifatnya lesan ya maupun gangguan yang sifatnya perbuatan. Ya lesan misalnya ganggu ngomong kejelekan tetangga, menyebarkan berita-berita yang tidak benar sumbernya. Apalagi orang kampung, saya dulu pernah punya tetangga, dia kerjanya bisnis, yang bisnis itu memang untungnya besar. Jualan kerupuk dari kulit. Nah, karena bisnisnya berkembang, dia masuk ke pasar-pasar besar, orang pesen bisa berkilo-kilo, berkental-kental, ya otomatis uangnya langsung banyak. Nah, tetangga kanan kiri itu nggak membayangkan bisa punya rumah cepat, punya mobil, punya usaha berkembang, karena mereka bayanginnya jadi karyawan atau jadi pegawai, gajinya gur ngono-ngono wae. Akhirnya yang berkembang di masyarakat apa? Ngingu tuyul. Kemarin saya baca di internet juga hampir sama, orangnya jadi vlogger ya, jadi orang yang jual konten-konten gitu di internet dan ternyata subscribernya juga banyak. Sebulan dia bisa dapat 150 juta. Tetangga-tetangga nggak nalar, wong di rumah nggak kemana-mana kok dapat 150 juta sebulan. Karena tetangganya memang nggak ngerti tentang dunia perinternetan. Ya dikembangkan ya dia di pesugihan, babi ngepet apa-apa gitu. Gitu. Jadi yang menyebabkan berita-berita beredar itu kan ya dari mulut tetangga ke mulut tetangga yang lain. Nah, orang-orang yang suka menyebarkan berita-berita nggak bertanggung jawab seperti ini, Rasul mengatakan tidak akan masuk surga
orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Adanya kamu itu meresahkan gitu. Kita saja merasa kita itu diomongi tetangga yang ndak, itu aja hati kita juga nggak nyaman. Ya jangan ngomongi orang lain kalau Anda tidak mau diomongi orang lain. Jangan ngerasani wong nek kowe ya ora gelem dirasani. Ada loh orang itu senengane ngerasani wong dirasani nesu-nesu. Aneh loh senengane ngelek-elek wong, dielek-elek wong pengen bunuh diri gitu ya. Berarti orang ini gangguan mental. Senengnya ngelarani wong tapi tidak siap dilarani. Oke. Masuk ke sini. Ya, jadi ancamannya kalau sampai bertetangganya nggak bener, itu malah tidak masuk surga. Anil Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu qala sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu anizina. Qalu haramun haramallahu wa rasuluhu. Faqal li ayyazniyal rajulu bi asri niswatin aisaru alaihi min ayyazniya bi imraati jarihi. Al-Miqdad bin Aswad berkata Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat tentang zina. Kamu tahu nggak zina itu? Tahu, kata para sahabat. Itu haramun, perbuatan yang haram. Haramallahu wa rasuluh, yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Berzina itu, kamu tahu zina? Tahu. Apa zina itu? Itu perbuatan haram yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Oke, setelah para sahabat menjawab seperti itu, Rasul berkata, li ayyazniya rajulu bi asrin niswatin aisaru alimin ayyazniya bi imrati jarihi. Seseorang itu berzina dengan 10 perempuan. Coba Anda bayangkan. Nabi bertanya dulu, zina tahu? Ya tahu. Apa zina itu? Perbuatan haram yang diharamkan Allah. Oke. Lah kalau zina 1 kali saja itu diharamkan Allah. Kalau dia orang yang sudah menikah, hukumnya dirajam. Tapi Nabi mengatakan orang berzina dengan 10 perempuan itu lebih ringan dosanya daripada dia berzina dengan istri tetangganya. Jadi sama-sama zina, kalau dia zina dengan istri tetangga berarti dia tidak aman kan, tetangganya menjadi terganggu dengan keberadaan dia karena istrinya sampai terkintil-kintil sama ini. Nabi mengatakan berzina dengan istri tetangga itu lebih berat dosanya daripada berzina dengan 10 perempuan yang bukan tetangganya. Jadi berarti tetangga itu kan betul-betul menjadi ujian iman. Wasalahum anis sariqah. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat tentang pencurian, ngambil harta orang lain. Para sahabat menjawab, haramun haramahallahu azza wa jalla wa rasuluhu. Itu haram. Perbuatan haram yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi mengatakan, li ayasriqa min asyarati ahli abiyatin aisaru alaihi min ayasriqa min baiti jarihi. Seseorang yang mencuri barang dari 10 rumah orang lain itu lebih ringan dosanya daripada mencuri barang dari tetangganya. Padahal kadang-kadang tetangga kita itu pinjam piringnya balik. Piringnya rada apik sithik ngono kuwi ra balik. Sendok ngerti-ngertine kok nggo dolanan anake tangga gitu loh. Apa sendokku duwe sikil mlaku dhewe nyang kono gitu ya. Jadi Anda bayangkan Nabi mengatakan seperti ini. Mencuri barang tetangga itu lebih berat dosanya daripada mencuri 10 rumah orang lain yang bukan tetangga. Berzina dengan istri atau suami tetangga berarti lebih berat dosanya daripada berzina dengan 10 suami atau istri orang lain. Berarti nanti kalau ini kita kiaskan, semua yang milik tetangga itu akan jatuhnya lebih berat dosanya dibandingkan dengan yang tidak tetangga. Ngambil jambu tetangga, nyolong jambu tetangga berarti lebih berat dosanya daripada ngambil jambu di pasar gede misalnya itu. Kemudian nanti apa? Patoknya digeser misalnya, kan ada yang begitu. Ya, patoknya harusnya di sini digeser ke sini. Jadi menggeser patoknya tetangga itu lebih berat dosanya daripada menggeser patok di sawah di luar sana. Misalnya begitu. Jadi menggoda suami tetangga dosanya lebih besar dosanya daripada menggoda suami orang di jalan.
Begitu. Artinya tetangga itu bisa menjadi perlipatan dosa kalau arahnya buruk, tapi juga menjadi pelipatan pahala kalau perbuatannya baik. Berarti menolong tetangga lebih baik dong pahalanya daripada menolong orang yang jauh yang bukan tetangganya. Kadang-kadang gara-gara kita itu ikut masuk sebuah kelompok pengajian, kadang-kadang yang kita bantu anggota kelompok pengajian kita meskipun tempatnya jauh di Amerika sana, sementara depan rumah gara-gara kelompok pengajian yang nggak sama kita bantu. Padahal nanti ada cerita Rasulullah dan para sahabat itu sampai memberikan kepada tetangganya meskipun tangannya orang Yahudi. Ada seorang ulama itu pembantunya masak, nyembelih kambing kemudian masak, dia ngomong, ya udah kamu kasihkan itu sama tetanggamu yang Yahudi. Loh dia Yahudi loh, ya tapi dia tetangga. Jadi kadang-kadang kita masuk kelompok pengajian itu kalau saya bilang seperti agama baru gitu loh. Jadi orang di luar kelompok pengajian kita meskipun muslim itu kayak tidak butuh pertolongan. Ada kelompok pengajian tuh korbannya di sini tapi dikirim ke sana di tempat jauh. Sementara tetangga depannya itu juga nggak makan daging. Ada ya yang seperti itu? Kira-kira memaknai hadis-hadis begini seperti apa? Kalau memang mau model begitu hidupmu, ya enggak apa-apa, tapi pergilah dari kampung itu dan dirikanlah perkampungan sini yang isinya kelompok pengajianmu tok, gitu loh. Itu paling masuk akal. Kalau kamu memang mau begitu, cabut dari desa itu, kemudian kamu bikin perkampungan sendiri, beri sawah sendiri, soko di pinggir hutan dan pinggir sungai. Nah setelah itu RT-nya adalah kelompok pengajianmu, RW-nya kelompok pengajian, Pak Lurahnya kelompok pengajianmu, wis rapopo nek ngono. Lawang tetangga di kampung umum campur-campur, tapi nek bantu sing dipikirke kelompok pengajian sing mai berkilo-kilo lebih jauh, di depan rumahnya saja ada tetangga yang butuh bantuan tidak dia bantu. Bukankah membantu tetangga yang hari ini bukan kelompok pengajianmu, siapa tahu besok malah jadi ikut kelompok pengajianmu loh gara-gara melihat akhlakmu yang baik itu. Kan tadi saya bilang, tetangga itu juga menjadi ladang dakwah bagi kita. Berbuat baik pada tetangga itu juga memberi contoh pada mereka, begini loh seharusnya orang Islam berbuat. Ya, jadi hadis ini menunjukkan kepada kita betapa besar kedudukan tetangga sampai menyakiti mereka itu melipat gandakan dosa. Ngambil barang mereka, nyolong barang tetangga itu kan membuat mereka sakit hati. Berzina dengan suami atau tetangga itu kan membuat mereka juga sakit hati. Dan kata Rasul itu lebih berat daripada berzina dan mengambil barang 10 di tempat yang lain. Dan ini kalau kita pakai hukum mukhalafah, hukum kebalikan, berarti berbuat pada tetangga juga mendatangkan pahala 10 kali lipat. Ngasih bantuan kepada tetangga akan lebih baik daripada ngasih bantuan kepada orang yang bukan tetangga, kecuali dengan alasan-alasan tertentu. Wes. Terus ini juga An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah berkata, Kilanil Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna fulanatan taqumul laila wa tasumun nahara wa taf'alu wa tasaddaqu wa tu'dhi jiranaha bilisaniha. Ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang perempuan fulanah yang rajin melaksanakan sholat malam, puasa di siang hari, kemudian dia bersedekah, tetapi dia mengganggu tetangganya dengan lesannya. Orangnya ini suka poso, suka sedekah, suka bangun malam. Berarti sudah keluar dari perbuatan wajib. Jadi yang diceritakan dia rajin sholat 5 waktu di masjid, bukan, dia rajin sholat malam. Berarti yang sholat 5 waktu sudah selesai, dia sudah menambah amalan sunnah. Dia puasa di siang hari, maksudnya di bulan-bulan selain Ramadan, berarti sudah puasa sunnah dan bersedekah. Tapi kalau ngomong menyakitkan hati tetangganya, maka Rasul menjawab, la khaira fiha hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan bagi perempuan itu, dia calon penghuni neraka. Wa fulanatun, dan ada perempuan lain Rasulullah, tusolil maktubata wa tasodak bi aswarin wala tu'di ahadan, yang dia perempuan ini hanya mengerjakan, dalam tanda petik, hanya mengerjakan sholat-sholat yang wajib saja, ya, hanya sholat yang wajib saja, dan dia bersedekah dengan gandum.
Maksudnya bukan sedekah yang nilainya mahal dan banyak, tetapi dia latuk di ahad dan tidak pernah menyakiti hati orang lain. Rasulullah mengatakan, hiya min ahli jannah, dia nanti menjadi calon penghuni surga. Jadi di sini kesolehan seorang muslim tidak hanya dilihat dari kesolehan pribadi. Yang namanya orang puasa itu soleh pribadi. Yang namanya orang bangun malam itu soleh pribadi. Ketika dia menikah, solehnya harus dirasakan oleh pasangannya. Perempuan akan mendapatkan kemanfaatan dari suaminya kalau membimbingnya ke surga dan memberikan nafkah. Jadi laki-laki yang tidak membimbing istrinya ke surga, banyak laki-laki yang tidak membimbing istrinya ke surga. Jadi kerja dari pagi, masuk kerja sampai sore, nanti pulang ke rumah capek, bengi nonton TV, terus tidur, besok kerja lagi sampai sore, gitu terus. Tiba-tiba di awal bulan dia ngasih istrinya uang buat belanja 1 bulan. Tapi istrinya, maaf, weanan karo mantane ora ditegur, rapat nggon ibu-ibu kakak nganggo klambi masih kabeh dienggo ora ditegur gitu loh. Terus ketika disapa sama orang laki-laki, istrinya itu kenes dan kayak penyanyi dangdut, melenyek mendesah gitu loh. Nah, suaminya nggak menegur, nanti pulang dari arisan diboncengkan laki-laki lain, suaminya nggak menegur. Itu laki-laki yang tidak membimbing namanya. Itu laki-laki yang bekerja mencari nafkah, ya tapi tidak membimbing. Dan banyak perempuan itu menderita ketika suaminya tidak membimbing. Nah, ketika laki-laki itu sibuk dengan sholat tahajud, dengan puasa Senin Kemis, dengan baca Quran, dengan sholawat, zikir, wirid, tapi tidak membimbing istri dan tidak memberikan nafkah, itu bukanlah suami yang baik. Dia laki-laki yang soleh, tapi bukan suami yang baik. Maka untuk laki-laki seperti ini, saran saya, rasa dibojo. Sholat terus, poso terus, maca Quran terus, genre yang terganggu. Sama perempuan yang sholat, yang puasa, yang bersedekah, itu kebaikan versi dirinya. Kalau dia menjadi istri, maka kebaikannya harus bisa dirasakan oleh laki-laki yang menjadi suaminya, mentaati dan melayani suami. Jadi ketika perempuan tidak mau mentaati suami, tidak melayani suami, berarti meskipun dia rajin baca Quran, dia juga bukan perempuan yang soleha. Perempuan yang soleha tapi bukan istri yang baik. Sama ketika kita bertetangga, maka kebaikan kita bukan area pribadi lagi. Ini kan Rasulullah ditanya tentang area pribadi. Saya punya tetangga seorang perempuan, dia sholat malamnya rajin, dia puasanya rajin, titik. Di area pribadi dia menonjol, tetapi tuh di jironiha bilisania, tapi dia mengganggu tetangga dengan lesannya. Padahal bertetangga itu ya kebaikan yang dirasakan tetangga. Kalau dia mau mengaji, mau dia puasa, mau dia sholat malam, nggak usah punya tetangga. Itu di alam bebas sana di hutan belantara juga bisa. Tapi kalau Anda bertetangga, berarti keberadaan Anda di tempat itu harus dirasakan oleh tetangga Anda kebaikannya. Sementara ada perempuan yang dilaporkan di sini, sholatnya cuma sholat wajib toh, puasanya punya puasa Ramadan toh, tapi dia nggak pernah ganggu orang lain. Oh, dia calon penghuni surga. Jadi dalam konteks bertetangga, kebaikan kita adalah kebaikan yang dirasakan oleh orang di luar rumah kita, bukan kebaikan untuk diri yang kembali kepada diri sendiri. Ini dalam konteks keluarga. Ini hadisnya ada di dalam kitab Adabul Mufrad. Jadi Adabul Mufrad itu adalah kitab yang ditulis oleh Imam Bukhari, tapi bukan Sahih Bukhari. Kitab yang bahas tentang adab-adab. Oke. Jadi ini menunjukkan bahwa tetangga itu ternyata punya posisi yang besar. Allah memerintahkan kita untuk berbuat pada tetangga. Kemudian Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang mengganggu tetangganya. Terus kemudian ada riwayat-riwayat seperti ini tadi. Oke, lanjut. Nah, hari ini kita perlu membahas berkenaan dengan tetangga ini karena faktanya banyak orang yang mengabaikan hak tetangga. Jadi nggak paham, tidak mengkaji tentang bagaimana berhubungan dengan tetangga, dan kalaupun ngaji itu kadang-kadang dalam prakteknya tidak dipraktekkan dengan baik, sehingga akhirnya membuat kita bermasalah dengan tetangga. Saya sekali lagi menemukan banyak orang-orang pengajian tapi ternyata bermasalah dengan tetangganya. Nek memang kamu bermasalah, mending cabut dari situ, hijrah ke tempat yang lain deh. Cari tetangga yang baik. Jangan-jangan yang baik
yang tidak baik bukan tetanggamu tapi kamu. Jadi kemanapun kamu pergi nanti tetap bermasalah dengan tetanggamu. Tapi kalau pada dasarnya memang tetangganya nggak baik, wong nanti ada doa Rasulullah minta berlindung dari Allah daripada tetangga yang tidak baik. Ketika Rasul itu di Medina, tetangga-tetangga Rasul itu kan orang-orang Islam, baik-baik. Tapi ketika Rasul dulu di Mekah, itu tetangganya Rasul kan orang-orang kafir, jelek-jelek. Jadi Rasul itu pernah dilempari usus kambing. Rasul kemudian menatap pintu orang yang melempari beliau pas sholat dengan usus kambing itu langsung mengatakan, iki tau nggak model apa toh? Nek cara Jawa ngono. Apakah ini bertetangga? Maksudnya enggak usah pakai hukum Islam pun, dimanapun itu ya namanya orang bertetangga ya harusnya saling baik. Jadi ini terjadi ketika syariat Islam belum sempurna. Jadi Rasul belum hijrah ke Medina, beliau masih di Mekah, tetangga-tetangganya kan orang-orang kafir yang membenci dakwah Rasul. Nah Rasul pas sholat dilempari kotoran, wujudnya adalah usus kambing. Nabi cuma menatap rumahnya orang yang melempari dan mengatakan, apakah begini itu bertetangga itu? Jadi itu menunjukkan bahwa persoalan bertetangga itu bukan hanya urusan syariat Islam kok. Dimanapun, kapanpun yang namanya manusia itu adalah makhluk sosial. Dia tetap butuh orang lain dan dia pengen orang-orang sekitarnya adalah orang-orang baik kok. Itu nggak butuh syariat Islam. Nah, syariat Islam menyempurnakan itu. Jadi kalau kita nanti bertetangga dengan baik itu ada dalilnya, bernilai pahala, ada nilai dakwahnya, jadi pelan tapi pasti masakannya berubah jadi baik, jadi masyarakat bertakwa, besok minta kita yang jadi imam di situ karena orang bertakwa pengen dipimpin orang bertakwa. Jadi kita kalau melakukan aktivitas ada nilai ibadahnya karena ada landasan-landasan perbuatannya itu jelas, ayatnya mana, hadisnya mana, perkataan ulamanya mana itu ada, bukan cuma ngarang. Oke? Ini adalah perkataan Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, jadi bukan hadis Nabi. Ibnu Umar berkata begini, laqad ata alaina zamanun au qala hinun. Telah datang kepada kami para sahabat Nabi satu masa atau satu zaman, wa ma ahadun ahaqqu bidinarihi wa dirhamihi min akhi al-muslim. Telah datang kepada kami suatu zaman di mana tidak ada seseorang yang berhak atas dinar dan dirhamnya seseorang lebih dari saudara muslimnya. Maksudnya begini, kami dulu hidup di satu zaman di mana kalau kami punya uang, wujudnya dinar, uang emas, atau dirham, uang perak, kami berpikir yang berhak untuk mendapatkan bagian dari dinar dirham kami adalah tetangga kami, saudara-saudara muslim kami, bukan untuk diri kami sendiri. Pernah kami hidup di satu zaman di mana kami berpikir kalau kami punya dinar atau dirham, maka yang berhak untuk mendapatkan bagian dari dinar dirham itu adalah saudara muslimnya, alias tetangganya. Sumal'an hari ini, jadi Ibnu Umar itu kan anaknya Umar bin Khattab, pernah hidup pada zaman dengan Nabi. Nah, setelah itu pada zaman Nabi dia merasakan nikmatnya hidup bertetangga. Tapi kemudian hari ini ketika waktu sudah berlalu, adinaru wa dirhamu ahabbu ilayya ila ahadina min akhil muslim. Tapi hari ini kita berada pada satu zaman di mana dirham dan dinar lebih dicintai daripada tetangga yang muslim. Maksudnya akan ada zaman di mana nanti orang itu cuma mikir dirinya sendiri dan tetangganya, keluarganya sendiri. Nyambut gawe dedet okeh kuwi sing dipikir gur anak karo bojone tok, ora mikir tanggane, maksudnya begitu. Padahal dulu pada zaman Rasul kami pernah hidup di satu situasi di mana dinar dan dirham kami itu kami pikir yang berhak mendapatkan itu adalah tetangga, saudara kami sesama muslim. Kan sekarang malah bertetangga itu bersaing. Tetanggane tuku pit motor, kene tuku pabrike, gentong iki terus semaput terus bunuh diri mati gitu loh. Padahal dulu waktu kita masih kecil itu kan tetangganya bapaknya sakit kita nawari, mboten dibetoten rumah sakit toh. Lah beton napa? Lah niki mobil kula nganggur lho, mbok pun ngangge mobil kula mawon. Lah mungkin mboten ndek arto tuku bensin, pun kula kebaki wis. Begitu dibawa ke rumah sakit balik ngeki uang 100.000 Pak niki nggih ngantos bensin rasa. Kuwi nggo ganjaranku, wis kuwi nggo bantu bapakmu sing rumah sakit wae. Saya pernah ngerasakan hidup di zaman seperti itu gitu loh.
Waktu saya masih kecil itu bapak saya kalau pinjam temennya Vespa waktu itu udah penuh bensinnya. Zaman dulu ketika kita membawa ke rumah sakit, nggak ada yang namanya orang kesulitan, karena tetangga yang punya mobil bisa dimintai tolong. Bahkan non sewu, ini bukan sombong ya. Ibu saya waktu itu membeli set tempat kursi tamu itu terbuat dari kayu jati ukiran Jepara. Jadi waktu itu ibu saya jadi guru, masih di waktu-waktu longgar itu masih kulaan baju-baju dari Klewer, kemudian dikreditkan dengan teman-teman beliau. Nah itu sampai bisa membeli satu set tempat kursi tamu itu yang terbuat dari jati, ukirannya halus dari Jepara. Nun sewu, hampir semua orang yang nikah di tempat saya waktu itu, nggo kursi pengantinnya pinjam dari tempat saya itu. Jadi hampir semua yang mantenan gitu, waktu itu belum ada wedding organizer gitu ya. Jadi nanti kalau pinjam. Jadi kalau saya lihat, nyanggon kamar tamu, kursi ini tamu reneng, berarti lagi nggo mantenan gitu, sampai begitu. Jadi kita itu pernah merasakan hidup seperti itu loh, bertetangga itu baik-baik saja, nggak ada persaingan, nggak ada kecemburuan, nggak ada sakit hati. Aku lagi butuh dandang, nganggo dandangku. Pas esuk aku nang tamu aku ora duwe piring karo sendok sing patut nggo tamu, njuku njil ngono aku gitu loh. Terus ya balik tenan zaman dhisik gitu loh. Nah, sekarang itu enggak kayak gitu-gitu ya. Dan ini ternyata sudah disampaikan oleh Ibnu Umar. Kami pernah hidup di satu zaman di mana kalau punya uang dinar dan dirham, kami berpikir saudara kami muslimlah yang berhak untuk itu. Tapi hari ini dinar dirham lebih kita cintai daripada saudara kita muslim. Artinya memberikan kesan kita nggak peduli lagi dengan saudara muslim kita. Yang penting anak istri sudah kecukupan, selesai gitu loh. Kam min jarin muta'aliki bijarihi yaumal qiyamah yaqul, berapa banyak tetangga yang nanti akan memegang tangan tetangganya pada hari kiamat, kemudian berkata, ya Robbi, wahai Allah, wahai Tuhanku, hadza aghlaqu babahu duni, ini orang yang menutup pintunya dariku. Jadi aku kalau mau datang ke rumahnya ditutup, diketuk-ketuk, nggak dijawab. Dia mengira kalau aku datang mungkin mau pinjam uang, padahal memang benar gitu ya. Dia berpikir kalau saya datang ke sana mau ngerusoi, dia nggak mau dirusoi. Jadi ada tetangga-tetangga yang menutup pintu bagi tetangganya. Itu besok pada hari kiamat dia akan lapor kepada Allah, hadza aghlaqu babahu duni. Ini orang yang pintunya tertutup dari saya ya Allah. Famana ma'rufahu. Dia menghalang-halangi kebaikannya untuk kami. Mobilnya nggak boleh dipinjem, motornya nggak boleh dipinjem. Padahal dulu waktu kita masih kecil itu, kita yang punya kerja, rumahnya buat keluarga besar, masaknya di rumah tetangga. Yang masak rumah tetangga. Rumah kita nggak pakai buat masak, tetangga rela begitu, nggak apa-apa. Nanti kalau saudara-saudara yang jauh luar kota datang, biar nyaman. Jadi rumah kita yang dipakai buat saudara-saudara yang jauh itu untuk nginep, untuk tidur. Sementara untuk masaknya di kebunnya tetangga atau di rumahnya tetangga. Bahkan waktu kita kecil itu, kalau mantenan, pengantinnya riasnya di rumah tetangga. Kok saya merasa hidup zaman dulu enak gitu ya, gitu loh. Jadi betul-betul merasa manusia dengan manusia itu betul-betul terhubung gitu loh. Sekarang secara materi kita itu lebih baik daripada dulu, tetapi secara hubungan, secara hati kan kita lebih kosong. Karo tonggone ra kenal, tonggone ngentuk kene dihitung per jam bayar gitu ya tambah jengkel gitu kan. Dulu sering toh kita misalnya walimahan nggak usah di gedung, kemudian kita pakai kebunnya tetangga gitu kan. Saya juga pernah beberapa kali ngisi walimahan, akhirnya ngerusoi tetangga karena saya harus ke kamar kecil, dan kamar kecil yang ditawarkan kamar kecil tetangga, karena kamar kecil yang punya rumah ya tadi dipakai oleh keluarga besar. Dan tetangganya baik-baik. Kalau di kampung-kampung pun monggo Pak Ustadz melebet mawon non sewu nggih. Gitu loh. Enak ya punya. Jadi kapan kita mau bertetangga sendiri? Kapan kita beli tanah yang luas? Nanti di situ RT-nya orang pengajian, RW-nya orang pengajian, lurahnya orang pengajian. Kira-kira kapan? Kalau Anda tidak mau ya sudah, perbaikilah hubungan Anda dengan tetangga Anda sekarang.
Nek jenengan memang tidak bisa, tetangganya buruk banget, pindah dari situ, cari lingkungan yang baik. Kenapa? Anda nanti terkena ayat-ayat dan hadis tentang bertetangga kalau Anda ternyata tidak memperlakukan tetangga dengan baik. Apa iya tetangga selalu jelek dan orang ngaji selalu baik? Kok enggak? Saya juga menemukan tetangga yang tidak ngaji tapi baik sama tetangga lain itu ada. Tapi saya juga menemukan orang-orang pengajian yang memang enggak mau bertetangga dengan baik, ya ada. Enggak selalu loh orang yang ngaji nanti menjadi orang lebih baik dalam hal bertetangga. Harusnya belajar dari hadis-hadis seperti ini. Oke. Nah, bertetangga yang baik termasuk indikator kenyamanan. Jadi hidup ini akan terasa nyaman kita jalani. Salah satu indikatornya adalah kalau punya tetangga-tetangga yang baik. Artinya kalau kita yang menjadi tetangga, kebaikan kita juga membuat tetangga kita tuh merasa nyaman. Ini sebagai pemahaman timbal balik. Tetangga-tetangga kita baik sama kita, kita merasa nyaman. Kita baik sama tetangga, berarti tetangga juga merasa nyaman dari kita. Maka salah satu tanda kehidupan seseorang itu nyaman dijalani adalah ketika dia punya tetangga-tetangga yang baik. Khairul ashabi indallahi ta'ala khairum li sahibihi. Sebaik-baik teman di sisi Allah adalah orang yang paling baik pada temannya. Wa khairul jirani indallahi ta'ala khairum li jarihi. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik bagi tetangganya. Oke. Terus ini hadisnya. Min sa'adatil maril muslim, termasuk tanda-tanda kebahagiaan atau kesenangan seorang muslim adalah al-maskanul wasi', rumah yang luas. Wal jarus soleh, tetangga yang soleh. Wal markabul hani, dan kendaraan yang nyaman. Jadi Anda kalau punya tanah yang luas, punya rumah yang luas itu enak. Anaknya berapa? 10. Kamarnya berapa? 10. Masing-masing anak kamarnya sendiri-sendiri. Kamar mandinya berapa? 11. Masing-masing kamar ada kamar mandinya, di luar ada kamar kalau ada tamu masuk. Udah gitu luas gitu ya, ada halamannya, ada kolam renangnya, ada taman bunganya, itu kayak ndek sopo gitu ya. Gitu. Sudah gitu punya mobil gitu loh, kemana-mana pergi, nggak usah ke terminal, nanti istri kita yang cantik dijawil sama orang, nggak usah ke stasiun, nanti putri kita yang cantik diguntit orang. Jadi kalau kita naik mobil itu kan membuat rumah tangga kita menjadi aman, kemana-mana pergi nggak usah dijawil-jawil sama orang, kemana-mana berhenti, mau makan di sini ya berhenti, mau pipis di sini, oh lihat depan ada pom bensin langsung berhenti. Nah Anda naik kendaraan umum kan nggak bisa, nunggunya kan di tempat pemberhentian. Maka termasuk kesenangan hidup itu apa? Punya rumah yang luas, punya tetangga yang baik, punya kendaraan yang nyaman. Berarti ini menunjukkan bahwa kalau sampai nanti tetangganya model Bu Broto di serial Rumah Masa Depan, gitu ya. Apa Bu Bangun di serial Aku Cinta Indonesia, kan kita menikmati toh sinetron Aku Cinta Indonesia itu kan. Yang sendiri Bu Bangun gitu toh, kalimatnya tidak pernah membangun. Nek punya tetangga-tetangga model begitu, ya sudah, wis rapena. Ya. Punya kerja, wis to rasah nampa sumbangan. Diarani sombong. Nampa sumbangan, wis ngerti zaman pandemi ra ndedit ya njek ngenekke sumbangan. Jane aku kudu piye to Markona, gitu loh. Mosok pengumumane sukarela, yang mau nyumbang terserah, yang tidak nyumbang terserah. Nanti sing ora nyumbang kan aku ya isin nek ora nyumbang. Diumumke ya wis asa nyumbang. Saiki wis sombong wong melarate ngenekke acara ra nyumbang-nyumbang. Ya wis nyumbang, orang ra ndedit pandemi barang kok nyumbang. Karepmu piye to? Dikei panganan enak, iki jane enak ning bar ki utange akeh. Dikei sing sederhana jane ngundang wong ewuh kok ya gur panganan kaya ngene kaya rapat RT. Jane kudu piye to? Jadi kalau Anda punya tetangga-tetangga nggak baik itu nggak nyaman hidup Anda. Anda punya barang baru, ya nanti jadi bahan gosip. Kalau Anda tadi punya penghasilannya dari internet, mereka tidak punya logika itu, dikira Anda punya pesugihan, gitu loh. Alangkah indahnya, berarti ini secara tidak langsung nanti kepada para bapak yang punya tugas untuk mencari
tempat tinggal, itu berarti termasuk kalau mau ngontrak rumah atau mau bangun rumah, perhatikan tetangga kanan kiri berarti. Karena nanti Anda bangun rumah, pergi ke kantor, yang tiap hari kumpul ketemu sama tetangga kan istri Anda lah. Ternyata lingkungannya nggak baik, kan yang menderita istri Anda. Anda nggak menderita, Anda di kantor malah godok konconin jenengan. Gitu loh. Jadi ini menunjukkan secara tidak langsung bahwa tugas mencari rumah itu kan tugasnya laki-laki ya, menyediakan tempat tinggal. Berarti termasuk tugasnya laki-laki memperhatikan lingkungan. Karena nanti lingkungan yang tidak baik itu akan mengganggu kenyamanan berumah tangga. Nah, nanti seperti apa paparan lebih detailnya, insya Allah akan kita bahas pada beberapa pertemuan ke depan. Jadi mungkin 2 atau 3 pertemuan ke depan kita akan membahas tentang kehidupan bertetangga menurut syariat. Kita nggak berani menerangkan sesuatu yang tidak ada landasannya. Jadi nanti mungkin ini termasuk materi yang sebenarnya perlu kita pahami, karena konsep berkeluarga itu kan ketidaknyamanannya bisa diberi oleh tetangga. Jadi kalau kita membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, bisa tidak sakinah gara-gara tetangga gitu loh. Ya, suami Anda ganteng, ya Anda sakinah dengan suami. Tapi kalau Anda di lingkungan itu ada janda-janda banyak suka goda-goda suami Anda, kan Anda jadi nggak nyaman. Ya. Begitu seterusnya. Anda tidak begitu kaya, miskin, terus kemudian sama suami tinggal di tempat-tempat yang suka beli-beli barang baru. Kadang-kadang Anda jadi panas karena Anda jarang beli barang baru, sementara tetangga-tetangga Anda barang baru terus. Ya, kene nggo mangan wae eneng, kono tukune durian. Bar kuwi terus juga ngarep maaf, terus nang endi-endi kene gur kebagian ababe tok gitu loh. Jadi gitu. Jadi bertetangga itu termasuk bagian dari kenyamanan hidup berkeluarga. Maka mencari tetangga yang baik itu bagian dari upaya untuk mensakinahkan keluarga. Nah, nanti seperti apa detailnya insya Allah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Itu dari saya. Ada pertanyaan, Mas? Ada, Ustaz. Ada 5 pertanyaan, Ustaz. Satu aja. Satu aja, Ustaz. Ini ada 5 pertanyaan tentang bertetangga ini, Ustaz ya. Iya. Coba nanti kalau bisa 5 ya, Ustaz ya. Yang pertama, Ustadz, apakah ada tetangga yang jika ada tetangga yang datang untuk menggibah orang lain, bolehkah kita tolak atau kita nasihati? Mohon nasihatnya, Ustadz. Boleh. Gitu, Ustadz ya. Jadi kita itu Muslim. Salah satu ada bertetangga itu kalau kita mau bertamu ngetuk 3 kali, Assalamualaikum, nggak ada jawaban. Assalamualaikum, nggak ada jawaban. Assalamualaikum jawaban berarti tandanya tuan rumah sedang tidak ingin menerima tamu. Anda balik. Sing mudeng. Dok ping telu ra dibuka kayak berarti udah ora siap nompo tamu. Mungkin lagi mumet arep bayar utang. Mungkin lagi anaknya tadi kecelakaan, mungkin apalah, terus Anda pulang. Nek ra mudeng adab malah mengelilingi rumah karo ngindek-ngindek ayo gitu ya. Itu ra bener, itu ra paham. Atau karena tipenya tanggone dengan sengane tawaf keliling omahe jenengan karo ngindek kuwi mau, maka Anda boleh buka pintu, Dek. Maaf ya, saya sedang tidak siap menerima tamu. Boleh. Boleh, karena masing-masing orang punya privasi dan kadang-kadang tetangga itu kan datang juga minta bantuan. Enggak, kalau kita nanti merasa tidak bisa bantu kan kita boleh menolak. Mbak, saya sedang ribut sama suami, saya pengen curhati Mbak. Ya udah, nanti sore aja ya. Ini saya sedang repot kok, sedang ada keperluan dengan anak saya. Nanti sore aja ya Mbak. Enggak apa-apa gitu. Maka kalau saya di Arafah ini ada teman-teman yang secara tidak sengaja itu ketemu, jadi mereka tidak punya acara mau ketemu sama saya, terus tiba-tiba mereka punya acara di Arafah ngantar istri atau keluarganya, terus ketemu saya. Kemarin ada teman dari Kediri sana, ketemu saya, lihat, wah qadarullah, alhamdulillah Ustaz ketemu sama antum. Tapi dia gini, saya ada masalah itu mau curhat, antum ada waktu enggak? Jadi gitu, adabnya nanya dulu. Aduh saya baru pusing itu hari nanti ada 4 pengajian yang isi, ya sudah Ustaz nanti lain kali aja ya, saya minta nomornya biar saya hubungi. Jadi orangnya mumpung ketemu aku harus minta nasihat, nggak begitu gitu loh, karena kita juga punya kesibukan, punya keperluan sendiri. Jadi boleh menolak tetangga yang pengen datang, tapi ya jangan sering-sering, bukan berarti terus boleh ditolak terus, karena nanti ketika kita membahas tentang hak tetangga, salah satunya yang minta, kalau dia minta pertolongan kita bantu, kalau dia minta nasihat ya kita nasihati. Jadi kalau kita menolak tetangga karena kita sedang ada acara lain yang lebih penting, bukan karena tidak mau menyambut tetangga ini, kecuali tadi si Ratu Gibah datang gitu ya. Ini teko mesti nanti gibah ya wis apal, rasa wis rasa dilayani, itu urusan lain gitu.
Tapi kalau dia orang butuh bantuan, mosok kita tidak bantu. Dia butuh nasihat, mosok kita nggak menasihati. Wong dia datang ke tempat kita itu menunjukkan dia percaya sama kita. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bagaimana dengan tetangga yang dia tidak mengganggu, tapi rumahnya dipakai anak-anak muda, nongkrong, begadang, dan ramai begitu? Sangat mengganggu karena tetangga yang istirahat, apalagi ada yang shift pagi sekali. Pernah ditegur tapi tetap saja diulangi anak-anak remaja yang begadang tersebut. Tetapi banyak yang diam, bahkan yang sudah paham atau ngaji karena satu kelompok dengan pengajian dengan yang punya warung. Dan yang menjaga ataupun yang punya warung tersebut adalah muslimah yang mengenakan cadar. Kegiatan remaja tersebut yang begadang bercanda, main gitar, merokok. Apakah budaya orang Jawa itu ewuh pekewuh untuk ngelekke, jadi orang-orang terganggu pun diam saja? Pripun Ustaz? Iya. Jadi nanti ke pertemuan berikutnya, nggak tahu ya, satu atau dua pertemuan lagi, itu salah satunya hak tetangga itu tidak diganggu. Jadi kalau memang ada pertemuan misalnya, itu ya kita kira-kira lah kalau jam 9 malam itu orang sudah saatnya istirahat, ya harusnya suara-suara yang mengganggu tetangga dihentikan. Itu termasuk mengganggu. Jadi mengganggu itu mengganggu dari 5 panca indera. Nek pemandangan itu mengganggu, ya berarti Anda menampilkan gambar-gambar yang tidak senonoh, membuang sampah di depan tetangga, kemudian mungkin ada kotoran-kotoran atau paku yang Anda buang di sana. Kemudian mengganggu bisa dengan ucapan-ucapan, ngomong tentang kejelekan tetangga, gibah tadi. Ganggu juga bisa dengan suara. Jadi kalau Anda mau mengadakan acara, ya suara-suara itu diminimalkan, jangan sampai semua orang dengar, karena ada yang sakit, ada yang bayi lahir. Nah kalau kita mengadakan acara atau suaranya buat banter, kayak dangdutan terus, itu juga merugikan tetangga loh. Nah kalau mau begitu, kita minta izin kepada Pak RT, biar Pak RT mengumumkan kepada warga, berhubung nanti Pak Ahmad ini mau ada acara, maka saya minta permaklumannya ya kalau nanti ada suara-suara karena pokoknya sound system, tapi saya berharap Pak Ahmad nanti ya maksimal sampai jam 9 malam. Jadi yang tetangga-tetangga punya rumah, ibu saya sedang sakit, diungsikan dulu. Oh, saya baru kelahiran cucu, diungsikan dulu, tapi besok pagi udah balik, udah selesai gangguannya. Di desa itu bisa dikondisikan. Nah sekarang bagaimana cara menegur yang seperti itu? Harusnya Anda ngomong kepada suami agar suami membahas ini di rapat RT. Harusnya melakukan peneguran adalah Pak RT. Karena bisa jadi kalau ada yang menegur, Anda dianggap tetangga yang reseh. Kenapa? Karena kita nggak ngerti masyarakat sekitar situ. Jangan-jangan masyarakat itu memang modelnya ngono kabeh. Jadi jenengan lah sing apik dianggap ora apik. Jadi diwacanakan dulu di RT, saya kok terganggu ya kalau ada acara anak-anak muda begini-begini. Menurut bapak-bapak yang ini seperti apa? Nek semuanya merasa terganggu, bisa kita bikin tanda tangan kami terganggu dengan acara itu, Pak RT datangi rumah itu untuk mengingatkan. Tapi kalau ternyata semuanya setuju kayak gitu, berarti kan jenengan sendirian, berarti dengan salah milih lingkungan, tanggo pindah saka kono. Jadi kita ngukur dulu masyarakat, karena kita berada dalam masyarakat yang tidak ideal. Tidak selalu masyarakat itu pengen diatur dengan tadi dipimpin orang bertakwa itu tadi, enggak semuanya orang mau dipimpin orang bertakwa. Kok senengane ngurusi wong liya. Apalagi yang semi perkotaan itu cenderung orang dianggap baik ketika tidak ngurusi orang lain. Padahal dalam wacana Islam bukan ngurusi orang lain, tapi yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu. Ini jelek kok. Nah kalau saya diam, memang saya seperti baik karena tidak ngurusi, tapi hati saya merasa tidak nyaman. Masa saya membiarkan kejelekan di mata saya, di depan saya? Makanya dibawa dulu ke rapat RT, tanggapannya kira-kira seperti apa. Nek ternyata mayoritas, terus ngono ku ya normal biasa. Anda harus hati-hati, karena Anda orang baik tapi malah dikira mengacaukan lingkungan kalau sampai salah berbuat. Dideteksi dulu masyarakat sini jane wonge apik ning mekewo apa jane padha rusake. Nek jane wonge apik ning mekewo, hilangkan rasa pekewo itu, karena apa? Kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah kalau sampai kita tidak menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar kepada tetangga kita. Tapi nek model masyarakatnya memang bukan ewo pekewo tapi menganggap itu wajar, berarti jenengan harus tahu diri, berarti itu lingkungan yang tidak tepat untuk jenengan. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bagaimana adab ke tetangga bila tetangga mengadakan tahlilan sementara kita tidak sepaham dengan acara tersebut? Dilanjutkan pertanyaannya juga adab
tetangga ketika ada tetangga wanita sakit, seperti apa Ustadz? Itu hampir mirip dengan jawaban yang tadi. Dalam hal menjalankan hukum-hukum Islam ini kan banyak aliran, banyak madhab. Dan kita juga harus mulai memahami bahwa tidak semua orang sepemahaman dengan kita. Jadi kalau mulai dari acara tahlilan misalnya, Anda tidak mengadakan tahlilan, ya itu sebuah pilihan. Kalau tetangga Anda mengadakan tahlilan itu juga sebuah pilihan. Artinya dalam hal ini, kalau memang Anda punya hujah yang kuat untuk mengatakan kepada yang tahlilan itu bahwa itu misalnya menurut Anda tidak benar, dalilnya apa? Jangan-jangan Anda tidak setuju tahlilan tapi nggak ngerti dalil, lah yang tahlilan urusan pesantren, kalah telak loh jenengan. Wong tahlilan kayak gitu diajarkan di pesantren, di bawah pesantren. Jadi kalau memang pada level Anda bisa mendakwai, dakwahilah. Tapi kalau ternyata dia lebih pinter, ya itu akhirnya jadi pilihan hidup. Ya wis dengan tahlilan mau nggone kula mboten dugi loh. Saya nggak datang loh nanti karena saya memilih tidak tahlilan. Nah, ketika itu berarti ada toleransi di antara pilihan-pilihan amal yang tidak satu. Karena termasuk nanti pemahaman kita bertetangga, ya wong yo kayak modelnya macam-macam. Apalagi kalau Anda di luar Jawa. Saya sering pergi ke luar Jawa dulu, itu kalau sudah masuk misalnya ke Balikpapan, kemudian masuk ke kota-kota yang saya kunjungi, hampir bisa dipastikan di setiap perumahan yang saya kunjungi itu orang Jawa ada, orang Sulawesi ada, orang Banjar ada, orang Nusa Tenggara ada. Jadi dalam hal urusan-urusan kayak itu jadi lebih longgar. Kita yang di Jawa kan satu model wong Jawa tok, dadi nek ra padha karo tanggane dianggap aneh gitu loh. Kalau di kota-kota yang berkumpul banyak suku, mereka cenderung bisa menerima perbedaan-perbedaan seperti itu. Makanya nanti kita belajarnya berpakai ilmu. Jadi kalau kita nggak setuju ya kita terangkan pendapat kita. Nek dia nggak mau setuju ya saling menghargai. Tapi siapa tahu Anda berdakwah dia malah nggak tahu, terus akhirnya malah ngikut pendapat Anda, siapa tahu. Ya nanti kita lihat situasinya. Kalau mendakwai itu lebih baik dakwailah, termasuk salah satu hak tetangga adalah didakwai. Kenapa kita boleh punya tetangga orang non-Islam? Ya karena kalau orang non-Islam itu tahu orang Islam itu orangnya baik-baik, akhlaknya baik-baik. Siapa tahu dengan melihat akhlak itu suatu saat mereka kemudian masuk Islam. Banyak loh orang-orang yang jadi mu'alaf itu ternyata dia lahir non-Islam, tapi sejak kecil punya tetangga Islam. Dia teman-temannya ternyata TPA, kalau pagi dengar orang azan, orang ngaji. Jadi begitu jadi mu'alaf dia tidak aneh. Karena apa? Dia pernah mendapatkan lingkungan seperti itu. Jadi kalaupun nanti ada tetangga kita yang non-muslim, asal dia tidak memusuhi kita karena agama, kita tetap harus berbaik-baik sama dia. Tapi nih dia mencela Nabi kita, dia mencela Al-Quran, dia mencela Allah, wis dibom wae omahe gitu. Jadi artinya dalam bertetangga itu yang dipentingkan kebaikan bersama. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. 11 Ustaz. Sekarang juga waktunya juga sudah mepet Ustaz ya. Ada closing statement Ustaz? Iya. Jadi begini, awalnya kita memang membahas tentang keluarga sakinah, tapi faktor-faktor yang membuat keluarga sakinah kan banyak. Salah satunya akhlak. Kalau akhlak suami, akhlak istri, akhlak orang tua dan anak jelek, kita nggak nyaman. Maka tema besar kita sekarang memperbaiki akhlak. Nah sekarang kita belajar bahwa ternyata salah satu faktor yang membuat rumah ini tidak nyaman, tetangga yang buruk. Lah bagaimana cara Islam mengajarkan akhlak bertetangga? Nanti kita praktekkan lah. Kalau dengan praktek syariat Islam itu kok tetangga kita terburuk, berarti memang dia orang buruk. Karena syariat Islam menjadi alat uji. Baik dan buruknya seseorang itu diuji dengan ketepatan dia untuk menerima syariat. Kalau dia menerima syariat berarti orang baik, kalau tidak berarti dia bukan orang baik. Maka dalam bertetangga nanti juga seperti itu. Misalnya kita masak, dalam adab bertetangga kita antar kuahnya dibanyakin agar tetangga mati. Lah kalau dikirimi masakan disuntak di depan kita, ya wes berarti wongnya elek gitu loh. Tapi siapa tahu begitu Anda kasih sop kaki kambing ternyata enak, terus malah ngomong, "Bu, mungkin masak ngeten iki kula diterima melih nggih." Lah wis, berarti sudah kecekel. Karena saya pernah di Jawa Timur ketemu teman yang awalnya tetangganya itu jutek, judes banget nggak mau. Tapi karena dia kalau pergi keluar kota bawa oleh tetangganya dikasih, lama-lama jadi tetangga baik. Jadi intinya apa? Berbuat berdasarkan ilmu. Jadi hari ini kita sudah masuk pada pembahasan akhlak bertetangga. Jangan-jangan kita sudah ngaji ke sana kemari, sudah pakai cadas, pakai jenggot, tapi ternyata dengan dalam hal bertetangga kita masih kedodoran. Nah, nanti pelan tapi pasti kita tetap akan mempelajari yang lain-lain yang akan berhubungan dengan kenyamanan kita dalam berumah tangga. Oke gitu ya, jadi jangan anti dengan tema ini, karena tema ini paling 2 kali 3 kali pertemuan, setelah itu kita ganti yang lain. Intinya semua yang berhubungan dengan keluarga kita bahas di sini. Dan ini adalah pengajian yang paling rutin seminggu sekali dan materinya paling depan di antara yang lain-lain. Begitu. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.